Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian hipotesis koefisien korelasi populasi, ya. Jadi kan kita menguji sampel untuk diterapkan dalam populasi. Nah, kita tuh mau nguji nih koefisien korelasi populasinya gimana nih kalau kita terapkan di populasi, hubungannya gimana nih? Apakah tidak ada hubungan? Apakah positif? Apakah negatif? Jadi kalau misalkan nih kayak tadi nih pupuk sama hasil panen, itu kan kita ambil sampel nih. Kalau kita terapkan di populasi yang lebih lebar, itu belum tentu berpengaruh, walaupun di sampelnya berpengaruh, ya kan? Belum tentu hubungan tadi kan hubungannya korelasi positif kan kalau yang pupuk tadi kan. Nah, kalau kita bawa ke populasi karena lingkupnya lebih luas, itu belum tentu ada hubungan. Bisa aja dia tidak ada hubungan atau bisa aja hubungannya negatif. Jadi bisa macam-macam. Ya. Nah, di sini ada dua asumsi. Asumsi yang pertama itu adalah asumsi rho, ini bahasanya rho ya. Jadi lambang koefisien korelasi populasi itu rho. Rho sama dengan 0. Kalau rho sama dengan 0, ini kita untuk melihat. Nah, kalau rho sama dengan 0 ini kita bisa menguji ada hubungan sama tidak ada hubungannya, karena ini sama dengan 0, jadi nggak ada nilai khusus. Nanti kita akan bandingkan sama yang di sini nilainya nggak sama dengan 0 ya, jadi ada suatu nilai, jadi maksudnya nanti beda ya. Jadi kalau si rho sama dengan 0 ini tujuannya untuk melihat ada tidaknya hubungan ya. Oke, saya tulis ya, ini tujuannya untuk melihat ada tidaknya hubungan, ada atau tidaknya hubungan. Nah, sama pengujian hipotesis yang sebelum-sebelumnya, ini pakai stepnya. Step satunya itu adalah menentukan hipotesis ya. Step pertama adalah hipotesis, menentukan hipotesis ini. Nah, hipotesis ini untuk H0-nya itu pasti rho sama dengan 0 ya. Artinya apa? Artinya tidak ada hubungan antara X dan Y. Oke, nah untuk hipotesis alternatifnya itu 3 pilihan, terserah kondisinya, itu tergantung sama tujuan uji hipotesisnya ya. Jadi ada rho tidak sama dengan 0, ini cuman ke hipotesisnya tujuannya hanya untuk melihat ada hubungan, tapi kita tidak memihak hubungannya apakah positif apakah negatif. Jadi cuman tahu oh ini berarti ada hubungan antara X dan Y, kesimpulannya gitu. Nah, tapi kalau kita pakai rho lebih dari 0, itu berarti kita sudah memihak. Memihak itu berarti ada hubungan positif, yang rho kurang dari 0 itu berarti ada hubungan negatif. Nah, itu untuk hipotesisnya. Jadi kita bisa pilih salah satu. Nah, ini nanti pemilihan hipotesis alternatif ini berhubungan sama daerah tolak, sama seperti yang dulu ya, sama yang seperti sebelum-sebelumnya. Kalau dia rho tidak sama dengan 0, ini kan artinya kita tidak memihak. Karena kita tidak memihak, itu berarti nanti daerah tolaknya itu ada 2. Di sini tolak, di sini tolak, daerah tolaknya di sini juga daerah tolak. Dan terus nanti alfanya itu harus kita bagi 2. Gitu ya, untuk mencari nilai kritisnya ya, nanti alfanya harus kita bagi 2. Nah, kalau lebih dari 0 itu berarti daerah tolaknya itu ada di sebelah kanan aja. Nah, ini tolak. Alfanya itu tidak perlu kita bagi 2 karena kita tidak memihak, karena di sini daerah tolaknya hanya 1 ya, karena 1 tempat. Nah, kalau kurang dari 0 berarti daerah tolaknya itu ada di sebelah kiri. Ini tolak ya. Jadi nanti nilainya juga, nanti nilai T kritisnya bisa positif bisa negatif ya, tergantung sama tempatnya. Oke. Nah, step kedua setelah kita menentukan hipotesis, step kedua adalah itu kita mencari T kritis. Jadi di sini kita pakainya, kalau untuk rho itu kita pakainya T. Titik kritis ya. Saya tulisnya titik kritis ya, di mana titik kritisnya ini berupa nilai T. Ya, T tabel. Oke. Dengan derajat kebebasan, ini di sini saya tulis ini alfa sama n-2 ya. Jangan lupa kalau misalkan, nah itu tadi yang saya bilang alfa per 2 ini untuk alfa ini itu tergantung sama hipotesisnya. Kalau hipotesisnya pilih yang 2 pihak ya, artinya tidak ada hubungan, ada hubungan atau tidak ada hubungan.
ya, itu berarti kita ininya alfa per 2. Oh, saya bagi aja ya. Ini untuk hipotesis yang lebih dari sama kurang dari. Sedangkan kalau T tabel alfa per 2 n-2 ini untuk hipotesisnya, ini hipotesis untuk hipotesis alternatifnya yang tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 0. Oke, ini untuk si hipotesisnya lebih dari atau kurang dari. Ya, jadi jangan keliru ya, karena kita kalau ininya kamu salah, nyari T tabelnya kamu salah, ya berarti nanti kesimpulan kamu bisa salah ya, harus disesuaikan antara hipotesis alternatif dengan T kritisnya. Oke, ini nanti tinggal cari di tabel T ya. Oke, selanjutnya kita mau C-nya, tahap ketiganya adalah menghitung T hitungnya. Dimana rumusnya adalah R akar n-2 per akar 1 min R kuadrat. Ya, ini untuk mencari T hitungnya. Baru D-nya itu adalah membuat kesimpulan. Oke, membuat kesimpulan itu tadi berdasarkan kriterianya ya, sesuai dengan kriterianya atau sesuai gambarnya. Nah, di sini saya ada soal. Jadi ini adalah X-nya itu sebagai jumlah pekerja, Y-nya adalah jumlah produksi yang dihasilkan ya. Jadi kalau jumlah pekerjanya 25, produksi yang dihasilkan 310. Jumlah pekerjanya 35, produksi yang dihasilkan 150 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, ujilah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan positif. Oke, ada kata positif di sini, hubungan positif berarti dia itu adalah satu pihak yang lebih dari. Antara jumlah pekerja ini X dan banyaknya produksi ini adalah si Y. Ya. Alfanya minta 5%. Jadi kita akan menguji pendapat ini apakah benar atau tidak. Step 1, langkah pertama itu adalah hipotesis. Nah, kalau hipotesisnya itu, tapi sebelum hipotesis kita harus mencari R-nya dulu ya. Cari R-nya itu pakai rumus yang sebelumnya. Oke, pakai rumus yang tadi kita pelajari. Itu ceritanya nyari, setelah dihitung itu dapat R-nya itu adalah 0,67 ya. Bisa pakai rumus yang persen atau bisa pakai rumus yang ada SX sama XY-nya tadi ya. Kalian bisa cari sendiri. Nah, ini ceritanya udah dihitung ya, hasil R-nya itu adalah 0,67. Oke, kita akan menguji pendapat ini. Hipotesisnya itu berarti karena di sini positif berarti H0-nya itu adalah rho sama dengan 0, sedangkan H alternatifnya rho positif ya, berarti lebih dari 0. Kalau 0 berarti kalau yang dipilih 0 berarti tidak ada hubungan. Saya tulis saja biar paham ya. Tidak ada hubungan antara jumlah pekerja dan jumlah produksi. Nah, sedangkan kalau lebih dari berarti ada hubungan positif antara jumlah pekerja dan jumlah produksi. Oke, hipotesis beres. Step kedua, kita cari T-nya. Cari titik kritis. Titik kritisnya karena di sini lebih dari berarti dia satu pihak ya. Kita memihak lebih dari. Karena dia satu pihak berarti alfanya tidak perlu kita bagi 2. Ya, berarti ini kita cari T alfa n-2, derajat kebebasannya n-2. Berarti T 5% berarti 0,05 n-2. Nah, ini n ini banyaknya pasangan ini nih. 1 2 3 4 5 6 ya, berarti 6 dikurang 2. Berarti kita cari T tabelnya 0,05 sama 4. Silakan cari di tabel T. Itu dapatnya 2,132. Oke. Terus step yang ketiganya kita cari T hitungnya. T hitung
Rumusnya R akar N-2 per 1 min R kuadrat akar. Oke, R-nya tadi 0,67 ya. 0,67 akar ini 6 dikurang 2 per akar 1 min 0,67 dikuadratkan. Ya, ini berarti 4 kan, akar 4 2, nanti 2 dikalikan 0,67 baru dibagi hasil yang bawah. Jadi 0,67-nya ini dikuadratkan dulu, baru 1 dikurang hasil pengkuadratan ini, kemudian diakarkan, baru atas bagi bawah ya. Hasilnya itu sekitar 1,811. Nanti kalian bisa coba hitung. Oke. Selanjutnya itu adalah kesimpulan yang D, kesimpulan. Karena ini tadi hipotesisnya satu arah yang positif, berarti kita gambarnya di sebelah kanan daerah tolaknya ya. Titik tengah ini 0. Ini 0 ya. Titik kritisnya atau titik yang T tabel tadi adalah 2,132. Karena dia tadi ini hipotesisnya adalah rho lebih dari 0, berarti dia di sebelah kanan daerah tolaknya ya. Nah, ini titik kritisnya berarti di sebelah kanan. 2,132. Ini adalah titik kritisnya. Oke, ini adalah daerah tolak. Berarti yang ini sisanya adalah daerah terima. Terus kita lihat T hitungnya tadi adalah 1,811. Nah, 1,811 ini berada di sebelah kirinya titik kritis, tapi nggak nyampe sini ya, karena ini kan tengahnya 0. Ya, 1,811 itu di sini, berarti sekitaran nih. Ini adalah T 1,811. T hitung. Ya, berarti dia ada di daerah terima. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah terima H0. Terus kita bacakan bunyinya. Berarti apa? Tidak ada hubungan positif antara jumlah pekerja dengan banyaknya produksi yang dihasilkan. Oke, jadi pengujian hipotesis itu hanya seperti itu aja. Jadi dari kemarin tuh ya gitu-gitu aja caranya. Cara bikin hipotesis, cari titik kritis, kemudian cari namanya statistik uji ya. Titik hitung ini namanya statistik uji. Kemudian kesimpulannya dengan gambar akan lebih mudah, ya. Ini namanya statistik uji. Statistik uji. Ya, ini namanya. Jadi nggak hanya T, jadi Z hitung, T hitung, itu namanya statistik uji ya. Chi kuadrat, Chi square hitung. Nah, itu namanya statistik uji. Nah, kalau yang kita cari di tabel itu namanya titik kritis ya. Nah, kasus yang kedua untuk uji koefisien korelasi itu kalau rho-nya tidak sama dengan 0. Rho tidak sama dengan 0 itu tujuannya itu untuk melihat apakah koefisien korelasi itu memiliki nilai tertentu. Ya, jadi ini konsepnya adalah mencari tahu apakah si koefisien korelasi di populasi itu nilainya segitu, nilainya sekian gitu. Jadi misalkan tadi ini dipupuk sama pupuk sama hasil panen kan kita nyari R-nya 0,92 ya. Nah, kalau kita bawa ke populasi,
Apakah nilainya juga 0,92? Apakah nilainya lebih dari 0,92? Apakah nilainya kurang dari 0,92? Jadi, kalau untuk ini, asumsi yang rho tidak sama dengan 0, ini kita bandingkan dengan suatu nilai. Ya. Jadi pembandingnya adalah suatu nilai. Kalau yang sebelumnya, kalau rho sama dengan 0 itu hanya untuk melihat ada atau tidaknya hubungan, ya. Tapi kalau yang ini untuk melihat apakah koefisien korelasinya itu mempunyai nilai sekian atau lebih dari nilai sekian atau kurang dari nilai sekian. Gitu. Jadi ada bandingan suatu nilainya. Oke. Nah, step juga sama, ya. Yang pertama itu adalah hipotesis. Karena ini nilai tertentu, jadi dianggaplah nilai tertentunya itu rho 0 ya. Ini artinya nilai tertentu. Jadi ada suatu nilai yang menggantikan ini, ya. Untuk hipotesisnya, H0-nya itu adalah rho sama dengan rho 0. Itu artinya koefisien korelasi populasinya, koefisien korelasi populasi sama dengan rho 0, artinya nilainya dia itu senilai rho 0. Rho 0 itu suatu nilai, ya. Nah, alternatifnya juga ada 3. Rho tidak sama dengan rho 0, berarti koefisien korelasi itu tidak sama dengan rho 0. Nah, ada juga hipotesis alternatifnya lebih dari. Kalau lebih dari rho 0 berarti koefisien korelasinya lebih dari rho 0. Kemudian kalau rho kurang dari rho 0 berarti koefisien korelasi populasinya kurang dari rho 0. Ya, dimana rho 0 itu adalah suatu nilai. Oke, untuk rho tidak sama dengan tidak sama dengan 0 ini yang kita bandingkan dengan suatu nilai, itu kita pakainya Z tabel, bukan T ya. Jadi untuk si titik kritisnya kita pakainya Z. Ya. Dimana Z-nya itu cuman patokannya kita nggak pakai derajat kebebasan ya, jadi cuman alfa atau alfa per 2. Alfa ini untuk kalau si hipotesis alternatifnya itu rho lebih dari rho 0 atau rho kurang dari rho 0, jadi sama kayak tadi penggunaannya ya. Nah, terus kalau ini alfa per 2 itu hipotesis alternatifnya itu kalau rho tidak sama dengan rho 0. Oke. Step ketiga itu adalah statistik uji. Karena di sini Z kita pakainya berarti kita carinya Z hitung, di mana rumusnya adalah ZR min mu ZR per sigma ZR. Ya, nanti step keempatnya itu adalah membuat kesimpulan. Ya. Nah, untuk si mu ZR sama sigma ZR itu ada rumusnya. Ya, untuk mu ZR itu nanti rumusnya jadi ini ya, ke sini ya saya ke samping. Mu ZR itu rumusnya setengah ln. Jadi ini ada ln di sini. Ln 1 ditambah rho per 1 dikurang rho. Untuk sigma ZR-nya itu rumusnya 1 per akar n-3. Nanti cara perhitungannya saya ajarin pakai kalkulator. Oke. Di sini saya ada contoh dari sampel sebanyak 8 pasang, berarti ini n ya, n-nya 8. Dari variabel X dan Y diperoleh nilai R. Jadi R-nya udah dihitungin, R-nya sebesar 0,30. Ujilah apakah koefisien korelasi populasinya, rho-nya sama dengan 27. Ya, koefisien korelasi populasinya sama dengan 0,27. Ya, namanya koefisien korelasi kan nggak lebih dari 1 ya. 0,27 dengan taraf nyata 5%. Oke, dia minta sama dengan, berarti kita pilih hipotesisnya yang sama dengan dan tidak sama dengan. Step 1. Hipotesis. Oke, hipotesisnya itu berarti H0
itu rho sama dengan, kan ini, nah sama dengan 0,27. Ini berarti nilai yang minta dibandingkan adalah 0,27. Berarti 0,27 ini adalah rho nolnya. Ya, berarti hipotesisnya apakah si rho sama dengan 0,27, ya kan? Untuk hipotesis alternatifnya si rho tidak sama dengan 0,27 karena di sini dia mintanya sama dengan, ya. Berarti kita lawannya pakai tidak sama dengan aja. Nah, ya, jadi ini nanti kesimpulannya koefisien untuk yang hipotesis 0 bunyinya adalah koefisien korelasi populasi sama dengan 0,27. Sedangkan kalau yang ini koefisien korelasi populasi tidak sama dengan 0,27. Oke, step 1 hipotesis beres. Step 2. Titik kritis. Oke, karena di sini hipotesisnya itu tidak sama dengan, ya kan? Ini berarti dua pihak kayak yang sebelumnya, ya kan? Saya perjelas di sini dulu ya. Nih ya, jadi kalau tidak sama dengan nanti daerah tolaknya di kiri dan di kanan. Ya, kayak sebelumnya ya. Kalau lebih dari berarti daerah tolaknya hanya di kanan. Sedangkan kalau kurang dari, daerah tolaknya itu di kiri. Oke. Nah, karena ini dua pihak tidak sama dengan, berarti alfanya harus kita bagi 2. Alfanya itu 5%. Berarti alfa per 2-nya itu adalah 2,5% atau 0,025. Berarti kita sekarang cari Z 0,025 itu sebesar 1,96. Oke. Nah, setelah titik kritis, kita mau cari namanya statistik uji ya, atau Z hitung. Nah, rumusnya tadi Z hitung adalah ZR min mu ZR per sigma ZR. Berarti kita harus cari mu ZR-nya dulu. Ini sama ini harus kita cari, ya. Kita cari dulu mu ZR. Mu ZR tadi rumusnya adalah setengah len 1 ditambah rho per 1 dikurang rho. Oke, berarti ini setengah len 1 ditambah 0,27 per 1 dikurang 0,27. Ya, berarti ini setengah len. Ini berarti 1,27 dibagi 0,73. Sorry. Gini ya. Nah, ini dibagi dulu. Berarti ini sama dengan setengah len. Nah, ini hasilnya setelah dibagi adalah 1,739. Nah, kamu cari di kalkulator ilmiah, kelihatan nggak? Nah, biasanya di HP ada, tapi biasanya harus dibuat modenya orientasinya yang ini ya, landscape ya. Nah, ini ada len di sini, jadi kamu tinggal cari aja len. Kita hapus dulu. Len 1,739. Nah, gini. Gitu. Ada hasilnya nanti 0, ada di situ len. Dia lambangnya LN gitu. 0,5537. Kemudian kita kalikan setengah ya. Itu hasilnya nanti sekitar 0,28 ya. Jadi ada di kalkulator ilmiah kalian. Nah, ini kita sudah dapat mu ZR-nya ya, 0,28. Kemudian kita cari sigmanya. Sigma ZR tadi rumusnya adalah 1 per akar N-3. Berarti 1 per akar N tadi adalah pasangannya. Ya, sebanyak 8 pasang ya. Nah, nih 8 pasang. Berarti ini 8 dikurang 3. Berarti 1 per akar 5. Nanti silakan dicari, itu hasilnya adalah 0,45. Oke. Setelah itu
baru kita bisa nyari Z hitungnya. Berarti kan Z hitung itu sama dengan ZR dikurang mu ZR per sigma ZR. Nah, ZR. Nah, ini kan kita mau mencari ZR nih. Nah, ZR itu ada rumusnya juga ternyata. Jadi kita harus mencari, jadi yang kita cari itu adalah mu ZR, sigma ZR, dan ZR sendiri. ZR itu rumusnya setengah ln 1 ditambah R per 1 dikurang R. Kalau mu tadi kita nyarinya pakai rho, ya. Jangan ketuker ya. Kalau mu kita nyarinya pakai rho, tapi kalau ZR kita nyarinya pakai R. Oke. Nah, berarti di sini kita harus cari ZR-nya. ZR adalah setengah ln 1 plus R per 1 min R. Berarti setengah ln 1 ditambah 0,30 per 1 dikurang 0,30. Caranya sama kayak tadi ya. Nanti kalian bisa coba sendiri, hasilnya adalah 0,31. Oke, baru kita masuk ke sini. Berarti ini 0,31 dikurang mu ZR-nya. Tadi kita dapatnya adalah 0,28 dibagi sigma ZR-nya adalah 0,45. Oke, dapatnya 0,067. Nah, baru step yang keempat itu adalah kesimpulannya. Karena ini tadi hipotesisnya rho tidak sama dengan rho 0, berarti di sini gambarnya daerah tolaknya ada di kanan dan di kiri ya. Yang tengah ini 0. Nah, tadi titik kritisnya itu kan setelah kita cari titik kritisnya, Z kritisnya adalah 1,96 ya. Tapi karena di sini ada 2, ini jadi di kanan dan di kiri ya, ini daerah tolaknya ya. Nah, berarti untuk yang sebelah kanan itu positif 1,96, untuk sebelah kiri itu negatif 1,96. Ini adalah Z kritisnya ya. Oke. Nah, ini berarti ini sama ini adalah daerah tolak ya. Jadi itu kepake terus ya. Jadi kapan kita harus pakai daerah tolak yang dua pihak, kanan kiri, kapan yang kanan, kapan yang di kiri, itu tergantung sama hipotesis alternatif. Oke, setelah itu kita tadi dapatnya 0,067. 0,067 ini positif, berarti daerah yang sebelah kanan. Nah, terus apakah dia di sebelah kiri si Z kritis atau sebelah kanan? 0,067 ini kan kurang dari 1,96 ya, berarti sekitaran di sini nih. Nih, sekitar di sini. Ini adalah 0,067. Ini adalah si Z hitungnya. Berarti dia ada di daerah terima. Oke, kita buat kesimpulannya. Berarti kesimpulannya apa namanya? Terima H0. Nah, terus kita bunyikan kesimpulannya. Jadi, koefisien korelasi populasi antara variabel X dan Y sama dengan, ya, hipotesis nolnya kan 0,27 ya, rho sama dengan 0,27 kan, berarti sama dengan 0,27.